dari bawah sampai situ saya baru ngeliat di situ. Apaan? Kayak sosok tapi bukan pocong kuntilanak, bukan ya, tapi ini badannya kurus, rambutnya cuma di belakang doang. Terus tangannya ini panjang banget. Jadi kayak gini nih Laki jalannya. perempuan? Cowok. Oh. Itu tinggi kurus. Saya kaget dong. Nggak saya liatin, langsung gini aja udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ratna Wulan Official. Kali ini saya ingin menyajikan cerita mistis. Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan kesehatan, amin. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, comment, dan share supaya saya lebih produktif lagi membuat video-video lebih kreatif. Teman-teman, kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, mungkin teman-teman sudah banyak mengenal, yaitu Bang Abdul Hamid. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Hamid ini datang lagi nih ke channel saya. Dulu pernah ya, Bang? Pernah datang cerita mengenai Sindoro. Iya. Sekarang Bang Hamid mau cerita apa nih? Di Gunung Argopuro. Argopuro, mantap. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama kita gas saja. Perkenalkan, gue Abdul Hamid, gue dari Kampung Melayu. Gue akan menceritakan pengalaman gue di Gunung Argopuro. Jadi gini Bu, waktu 2019 saya bertiga berangkat dari Jakarta, berangkat malam. Kita langsung ke terminal Kampung Rambutan. Itu bertiga. Kita niatnya emang berlima. Jadi teman saya yang satu udah duluan ke Basecamp Argopuro via Banderan. Karena dia langsung jemput ceweknya yang dari Gunung Butak langsung ke Banderan. Jadi kita berangkat bertiga lah, berangkat jam 9 malam. Langsung kita menuju bis yang ke arah mana? Jawa lah. Berangkat. Biasa kita nyampe terminal itu subuh, kisaran jam 5:30 lah. Langsung menuju ke Basecamp Banderan. Ketemulah di Basecamp Banderan itu sama temen-temen, kayak temen saya satu sama ceweknya. Di situ kita nggak langsung jalan, nggak langsung trekking, biasa nyantai-nyantai dulu, terus packing, sarapan. Nggak lama kemudian kita jam 10 paginya mulai trek. Itu kita berlima nggak naik ojek. Dari Basecamp via Banderan itu jalan kaki ke Sabana Cikasur. Itu kan butuh waktu lama banget. Dari Basecamp ke Sabana Cikasur aja bisa 2 harian. Jadi kita ya udah jalan kaki karena minim budget juga. Gak lama, tanpa berlama-lama kita langsung jalan tuh. Biasa nggak ada apa-apaan lah. Namanya kita nanjak gunung, happy. Lewatin perumahan, terus kita lewatin perkebunan. Udah mulai masuk, jarang udah rumah, kayak sawah-sawah, kayak perkebunan. Itu belum masuk pintu rimba. Belum sama sekali. Setengah perjalanan si ceweknya teman saya ini kelakuannya udah aneh banget gitu, kayak nggak wajar lah. Tapi yang saya tahu itu dia bukan kesurupan atau kerasukan, bukan. Bukan. Iya, jadi kayak apa sih, setiap dia jalan tuh ke kanan kayak itu apaan tuh, ke kiri itu apaan tuh, Parno. iya itu apaan tuh, gue ngeliat gitu. Saya gini dong, apaan sih, nggak ada apa-apaan, jangan bikin suasana jadi rusak gitu. Apaan sih orang gue ngeliat, udahlah nggak usah diladenin gitu. Karena yaudah lu jalan duluan sama cewek lu. Saya nyuruh teman saya, dia paling depan dong, terus teman saya paling belakang. Kita jalan terus. Itu udah sore lah, kita nemu kayak gubuk gitu istirahat. Di situ istirahat, kita makan sore lah. Nah terus si ceweknya ini nunjuk lagi kayak yang tadi tuh, nunjuk kok. Pokoknya setiap pohon dia tunjukin dah. Kayak kanan kiri itu apaan tuh, itu apaan, gue ngeliat. Padahal kita semua nggak ngeliat, nggak ada apa-apaan. Akhirnya saya tanya, lu lagi head ya, lagi dapet? Enggak, aman. Nah terus lu kenapa kayak gitu? Ya gue ngeliat, gue nggak ngeliat, nggak ada apa-apaan. Orang lain nggak ada yang ngeliat juga. Udahlah, nggak usah diladenin lagi, nggak usah, diemin aja. Orang
dia masih, saya lihat juga masih sehat-sehat aja badannya, Iya, belum iya. lemes, belum ngedrop. Kira tanpa berlama-lama kita lanjut jalan tuh. Ketemulah malam, kita itu baru nyampe ibaratnya gerbang pendakian lah, udah masuk Sabana Cikasur, tapi baru gerbangnya. Jalan terus, tuh dapat malam kan, jalan ke Sabana itu. Di situ dia terus lagi nunjuk-nunjuk. Pas udah nyampe pintu, maksudnya udah nyampe hutan lah. Dia bilang, gue mau pulang, gue mau pulang. Terus saya tanya, mau pulang ke mana? Langsung ke Jakarta atau base camp dulu? Ya udah, ya mumpung kita belum jauh. Dia nggak jawab, cuman gue mau pulang, gue mau pulang. Saya bingung dong sama teman-teman, pulang kemana sih? Kalau yang mau ke bawah ya udah, yuk mumpung belum jauh. Pokoknya gue mau pulang. Nah, terus nggak lama dia nunjuk-nunjuk lagi, itu apaan tuh, gue takut. Saya ngeliat nggak ada apa-apaan, semua juga nggak ada apa-apaan. Jadi kayak dia tuh kayak halusinasi lah. Suges dia tinggi. Ya udahlah, ditepak tuh sama teman saya cowoknya. Udah lu nggak usah kayak gitu. Jalan lagi tuh. Itu kisaran jam 9 malam. Kita terobos terus. Akhirnya belum nemu yang kita tepat tuju itu Sabana yang Cikasur itu. Kita nggak ngecamp sih, istirahat lu berjam-jam lah. Nggak tidur juga. Terus teman saya sama saya bilang udah lanjut lagi. Kita lanjut terus tuh. Lanjut terus, diterobos lah. Nyampe Sabana tapi belum nyampe Sabana Cikasur, baru Sabana biasa. Pagi kita istirahat lah, tidur tapi nggak buka tenda, itu kan rumput-rumput. Di situ kita tidur, istirahat, 2 jam 3 jam lumayan. Lanjut lagi buat arah ke Sabana Cikasur. Terus dari situ jalan terus kan, si cewek ini tetap sama kayak gue mau pulang, pokoknya gue mau pulang. Tapi setiap saya ditanya sama temen saya, dia jawabnya nggak tepat gitu. Maksudnya kan kalau mau pulang itu mau ditanya mau pulang kemana, ini gue mau pulang ke base camp atau ke Jakarta gitu. Ini enggak, cuma gue pokoknya mau pulang gitu. Jadi kita semua bingung. Ya udahlah, saya tegesin tuh, ya udah kalau mau pulang ke bawah ya udah, mumpung belum jauh banget nih, masih setengah perjalanan belum ada. Dia nggak jawab. Terus nggak lama kemudian dia bilang ya udah lu lanjut lagi. Ya udah lanjut lagi kan. Nah itu kita telusurin, pokoknya kanan kiri Sabana lah. Singkat cerita, itu kita nyampe Sabana Cikasur jam 8 malam. Itu udah hari kedua. Udah malam kedua. Giring tenda kan. Kita berlima tuh. Saya bawa 2 tenda, yang satu cup 4, yang satu cup 1. Jadi yang satu cup ini yang buat 1 orang, buat si ceweknya. Oh iya. Kita beres diriin tenda, terus kita masak kan biasa, kita makan malam. Setelah kita makan malam, kan saya langsung bilang ke teman saya, lu tidurnya sama kita berempat, cewek lu biar sendiri. Nah si cewek ini marah, gue nggak berani, gue nggak mau tidur sendiri, gue mau temenin sama cowok gue. Saya bingung dong, ya kan itu tenda cup 1 udah gue sediain buat lu, jangan nyampur lah. Jadi lu tidurnya sama cowok lu tidurnya sama gue berempat. Tetep dia nggak mau tuh, kayak marah-marah lah, nggak mau gue, yaudah gue turun sendiri dah. Kan akhirnya saya bingung, ya udah lu nggak usah ngapa-ngapain, temenin aja. Iya gue tahu. Nah teman saya ini kan tahu, teman saya yang cowok ini yang punya ceweknya, Mit kita nggak usah tidur nih. Emang kenapa? Ya lu kan tahu dia gitu. Kita mantau aja. Ya udah tuh si cowoknya ke tenda ceweknya, itu kan satu sempit ya buat berdua. Maksain lah si ceweknya. Akhirnya nggak lama kemudian dia masuk tuh ke tenda si ceweknya. Beberapa jam kemudian itu kisaran jam 11 malam. Saya ngedengar tuh suara buka tenda lah, seret. Saya tegur, mau kemana lu? Mau ngencing, buang air kecil. Yang jawab ceweknya. Nah, terus saya teriak ke cowoknya itu, lu temenin no. Iya nih gue udah keluar. Dia nungguin depan tenda. Kata cowoknya, jangan jauh-jauh no, di situ aja cari yang dekat. Nah si cewek ini masuk ke alang-alang, kan tuh alang-alangnya tinggi tuh. Dia masuk terus sampai pojok lah. Kita semua keluar dong, bertiga itu tenda nemenin si cewek ini. Akhirnya udah setengah jam nggak keluar nih si ceweknya. Saya berinisiatif buat samperin, langsung saya tepak tuh cowoknya, udah bro samperin, takut kenapa-napa. Karena saya suruh si cowok ini masuk dulu tuh ke alang-alang. Kita di belakang, pas udah nyampe pojok,
alang-alang itu kan ada pohon gede tuh satu. Nah ceweknya itu ada di situ lagi duduk lah sambil nangis gitu, lagi duduk aja, ditarik tuh sama cowoknya, ayo ngapain sini, gue tungguin, nggak dijawab tuh, dia malah ngototin si cowoknya. Ya pas mau digotong sama cowoknya katanya kaku banget badannya. Pas saya lihat ini mah bukan hipo, emang pikirannya kosong aja, soalnya nggak kelihatan kedinginan biasa. Ini gimana nih mau digotong? Karena saya nyuruh teman saya buat gotong lagi, buat bantuin gotong kakinya, baru bisa kita bawa ke tenda lah. Di situ dia nangis. Gue mau pulang, gue nggak mau di sini, nggak betah. Saya tanya dong, akhirnya ya udah kan dari kemarin dari awal juga gue udah bilang lu mau turun kemana, kalau mau ke base camp ya udah yuk kita turun, belum jauh nih, rame-rame turun, gak usah kita batalin lah. Dia malah nggak jawab, dia bilang udah pokoknya gue mau turun. Akhirnya saya bilang ya udah besok pagi kita packing beres-beres langsung turun ke base camp, gak usah naik ke puncak. Nah teman saya ini yang 3 termasuk cowoknya, ya gimana men, kita jauh-jauh, ini Argopuro perjalanan gunungnya panjang, masa kita mau turun lagi gitu. Ya habis gimana cewek lu katanya udah kayak begini. Terus si ceweknya tiba-tiba jawab, udah gak apa-apa Mit, gue udah sehat kok, aman. Saya bingung tuh, tambah pusing kan, kalau misalnya dipaksain naik takutnya ada apa-apa ya. Kalau saya terus diri nggak mungkin saya ninggalin mereka kan, karena saya yang bawa. Ya udahlah, kita tunggu besok. Nah gak lama kemudian kita beres ngobrol-ngobrol tuh langsung ke tenda. Saya bertiga ke tenda sama teman saya, si cowok ini nemenin. Nah itu kisaran jam 1, jam setengah 2 lah. Saya ngedengar si cewek ini teriak kenceng banget tuh. Saya kan belum tidur tuh bertiga, kayak oh gitu, kayak pokoknya teriak sejadi-jadinya lah. Saya bertiga keluar dong, refleks. Langsung pas saya mau buka kata teman saya, lu itu dia lagi ngapain sih teriakan? Yaudah coba buka aja dulu. Pas saya buka, mohon maaf ya, itu dia lagi keadaan nggak pakai baju dua-duanya. Gitu. Jadi ya bahasa kasarnya berbuat mesum lah. Jadi si cowoknya ini palanya di kaki ceweknya. Jadi pala si cowok ini dicekek pakai kakinya. Ceweknya sambil teriak. Ini saya mau masuk kan ragu dong, karena dia nggak pakai baju gitu. Nah terus si cowoknya ini udah kayak nggak bisa napas. Matanya udah merah banget lah. Saya tarik kan kakinya, saya buka dulu, baru saya tarik tuh badannya. Saya sadarin dulu tuh. Nah akhirnya dia udah bangun cowoknya, kayak ngap-ngap lah. Terus saya bilang yaudah tuh lu tutupin dulu cewek lu, tutupin kan pakai SB tuh. Akhirnya saya masuk lah. Terus saya sebisa mungkin ceweknya sadar. Ya kita keluarin tuh berdua, di depan tenda kan ada matras, kita bikin matras. Akhirnya si cewek ini bilang gue mau pulang, gue takut gitu. Kayak di situ tuh dia nggak merasa malu, kayak udahlah gitu. Padahal kita semuanya malu gitu ngeliat temen kayak begitu. Dan si cowok ini juga kayak belum sadar. Nah, saya tegur dong, lu malu gak sih yang tadi lakuin tuh, lu ngelakuin apaan? Dia bengong tuh. Saya tepak kan, ditanya, iya gue sadar, gue malu gitu kan. Gue bilang nggak usah lu tidur berdua, lagi pula kan kita tenda sebelahan, masa sih lu takut? Kalau ada apa-apa juga tinggal manggil. Bengong tuh ceweknya. Terus saya langsung bilang, ya udah pokoknya pagi kita langsung turun nih, gak usah lanjutin ke puncak, karena saya udah pikiran saya itu udah gak enak banget kalau kita lanjutin ke puncak. Gak lama kemudian dari situ tidur lah. Kayak saya ke tenda lagi, terus itu ke tenda juga. Singkat cerita, kita bangun pagi jam 7 tuh. Kita sarapan, beres-beres tenda, masukin, lanjut lagi ke arah Secentor, base camp, dari pos ke pos Secentor. Jadi itu kita jalan dari Sahabat Cikasur kan di tengah-tengah ke Secentor itu kisaran jam 2 jam. 2 jam perjalanan. Nah itu kita mulai itu pagi. Jadi kan itu Sahabatnya Cikasur luas ya. Nah kita ambil sebelah kiri tuh buat masuk ke hutan rebanya lah, itu udah hutan banget yang arah pos Secentor. Pas baru banget masuk mau ke pos Secentor itu jalur si cewek ini nunjuk-nunjuk ke kiri. Itu kan itu kayak jurang gitu ya. Kayak lembahan lah.
wah itu apaan tuh gue ngeliat tuh, saya nengok tuh semua serentak, nggak ada apa-apaan. Dia tuh lagi ke kanan, nggak ada apa-apaan. Pas dia nengok belakang, tuh apaan tuh di belakang lo gitu. Nah di situ saya udah mulai merinding nih, kanan kiri nggak ada. Saya penasaran kan, saya melihat itu bener ada. Apa? Jadi dari bawah sampai situ saya baru melihat di situ. Apaan? Kayak sosok tapi bukan pocong anak bukan ya, tapi ini badannya kurus. Pokoknya badan kurus, palanya botak, tapi di sini nggak ada pala nih. Nggak ada rambut, nggak ada rambut. Rambut tuh cuma di belakang doang. Terus tangannya ini panjang banget. Jadi kayak gini nih jalannya. Laki perempuan? Cowok. Itu tinggi kurus. Saya kaget dong. Nggak saya liatin, langsung gini aja udahlah. Saya diem tuh. Nah si cewek ini pingsan, jatuh. Saya samperin kan. Saya nengok itu udah nggak ada, biasalah. Jadi pas saya bangunin si cewek ini diem aja. Nah kayaknya nih kalau menurut saya sosok ini bilang, tapi saya nggak ngeliat sosoknya, cuma ngeliat suara. Saya juga nggak ngeliat wujud. Dia bilang, saya mau bawa anak ini nih gitu. Gitu. Saya mau bawa 2 anak ini, saya nggak senang sama kelakuan mereka gitu. Akhirnya udahlah nggak saya dengerin kan, udah apaan sih gitu. Ditarik lah sama cowoknya, udah bangun. Lemes kan badannya, kita jalan pelan-pelan lah. Jalan tuh, nemu pertigaan. Kalau lurus terus kan kita tuh bisa ketemu kayak danau itu, base camp yang lain kan. Kita ngambil ke kanan buat ke si Centor, Rawaembik baru puncak. Langsung tuh kita masuk jalur kanan. Nyampe singkat cerita, setibanya kita di base camp Centor, gitu kan kita istirahat makan siang. Beres kita makan siang, lanjut lagi jalan. Baru banget kita mau ngangkat carrier kan, baru mau beres-beres si cewek ini ngeliat lagi. Itu ngapain sih dia ngikutin gua mulu gitu. Itu gua ngeliat lagi tuh. Nah saya nengok, itu dia emang ada, tapi dia wajahnya ini marah banget ke teman saya sama ceweknya. Jadi saya sempat bilang dalam hati kayak, kok gue yang ditongolin sih gitu. Padahal nggak salah papan kan, ternyata dia ngincer si cewek ini sama cowok teman saya. Udahlah nggak saya liatin terus, karena saya juga takut. Lanjut jalan. Gak usah diladenin, hirauin aja. Buru jalan tuh ke arah Rawaembik. Kita jalan, tetap sama kayak, gue mau pulang, ayo pulang. Langsung dong saya bilang, udah yuk turun. Dia jawab enggak dia bilang gitu. Jadi saya bingung kan, sebenarnya lu mau turun kemana sih? Kalau mau turun ke base camp ya udah yuk, karena puncak mah bukan tempat kita pulang kan, kata saya gitu. Udah tuh pada maksa, udah ayo lanjut. Ya udahlah lanjut, jalan terus tuh. Singkat cerita kita nyampe base pos Rawaembik. Di Rawaembik itu kita diriin tenda lah. Sore karena udah tempatnya pos summit, base camp pos rakit. Dari situ kita diriin tenda, kan udah sore juga ya, udah jam 5-an. Beres kita diriin tenda, kita nggak langsung makan tuh, kayak nyemil dulu, nunggu abis maghrib. Setelah abis maghrib kita langsung makan kan biasa. Nah beres setelah kita makan itu langsung si ceweknya ini kayak ngomong lagi kayak, gue mau pulang nih, gue pulang duluan ya, dia bilang gitu. Lah lu berani? Diem tuh dia. Pokoknya gue mau pulang, gue udah nggak betah gitu. Gue mau pulang. Ditegur lagi tuh sama teman saya. Sebenarnya mau pulang kemana sih? Gitu. Bingung. Ditanya sama Amit, mau turun, lu nggak jawab. Mau langsung ke Jakarta, lu nggak jawab. Pokoknya gue mau pulang. Padahal kan dari awal saya udah bilang, kalau mau pulang ya udah ayo pulang. Dan saya juga udah berpikir udah gak enak banget kan. Takut ada apa-apa di atas. Diulang-ulang terus sama dia. Pokoknya gitu terus, kita jadi bingung kan. Ya udah tuh, kita diemin lah dia mau ngomong apaan. Nah, kan kita lagi di depan tenda kan biasa ya, bikin kopi, ngobrol, makan cemilan lah. Nah, si cewek ini tiba-tiba nunjuk, tuh apaan tuh? Yang sosok yang tadi tuh. Saya nggak mau nengok, karena takut ngeliat lagi. Saya nggak mau nengok. Tetep tuh dia kayak melotot tuh. Pokoknya dia teriak gak jelas dah, pingsan. Tiba-tiba pingsan, nggak kesurupan, cuma pingsan doang. Dibangunin tuh sama cowoknya, nggak bangun dong. Akhirnya sama teman saya dikasih apel minyak kayu putih atau gimana, langsung sadar tuh, nangis, gue mau pulang. Saya diem kan, ditanya juga gimana.
nggak lama ada suara nih yang dengar saya sama teman saya berdua. Jadi suara ini turun, dia nyuruh kita turun, takut sebelum teman saya ini berdua kenapa-napa. Oh gitu. Tetep kekeh teman saya. Ngomong gimana? Kayak apa sih? Turun, maksudnya dia ngomong ke semuanya nih. Turun sebelum temen kamu itu kenapa-napa. Nah saya bingung kan, mau turun gimana kan, teman saya juga udah kekeh banget. Saya mikir juga tanggung nih, jadi saya kira diem tuh, mikir lagi puncak mah bukan apa-apa kan, maksudnya kita lebih baik turun. Teman saya nggak mau, tetap mau dia ke puncak. Tetap summit. Iya, singkat cerita ketemu pagi nih Bu, kisaran jam 8 lah. Itu kan setahu saya baca-baca di Google kan cuma 2 jam tuh dari Rawambi ke puncak. Udah tuh, kita udah sarapan, udah beres-beres. Jadi tenda kan belum diberesin ya, kita summit dulu. Itu di situ saya udah niat dari semalam nggak mau summit. Saya nungguin di base camp sendiri. Diajak tuh, ayo udah rapi kan pakai sepatu, udah rapi dah. Ayo summit. Enggak ada, gue nungguin di base camp aja. Di pos, di tempat camp. Emang kenapa? Nggak apa-apa, gue tungguin sini. Udah ngapain ya, sore gue tinggal biasa lah. Ya udah ya, jalan tuh dia jam 8. Saya kan udah hitung-hitung ya. Cuman kan nggak tahu nih ke depannya gimana. Kalau 2 jam berarti jam 10 udah nyampe puncak kan. Jam 11 setengah 12 udah turun lagi. Nah terus saya tungguin kan sampai jam 9 jam 10 saya sampai ketiduran. Saya bete dah keliling-keliling di dekat situ. Tiduran tuh jam 9, bangun jam setengah 12, nggak kerasa. Saya lihat jam, lah kok ini setengah 12 belum pada turun. Nggak lama kemudian ada teman saya nih lari-larian dari atas. Mit, naik. Kenapa? Itu si ceweknya ini, teman saya yang cowok, pingsan pas nyampe puncak sampai sekarang belum bangun. Pantesan lama. Saya lari kan, saya pakai sepatu langsung lari tuh, saya tinggalin barang-barang lah semuanya. Karena kan sepi juga tuh yang lewat Baderan. Saya lari, singkat cerita nyampe puncak itu sebenarnya deket, nggak ada 2 jam. Jadi dekat banget lah, 1,5 jam bisa. Nyampe puncak, jadi tuh kalau puncak Argopuro kan kayak bangku gitu ya, tulisan. Di situ dia di samping deket batu. Cowoknya ini kebingungan kan, gimana nih, gue nggak bisa. Kira saya minjem tangan si cowok itu kan buat gituin depak jidatnya. Bangun tuh, dia bangun, nangis, gue mau pulang, ayo pulang. Akhirnya saya nggak bertanya-tanya lagi kan, langsung udah turun. Saya tarik tuh cowoknya, udah tarik ceweknya, gue usah lama-lama. Dia pakai daypack langsung turun tuh. Saya bilang ya udah ya bareng, lu paling depan, gak usah lama jalannya. Nah si cewek tiba-tiba lari sampai bawah. Kata saya, lah ngapain lari? Katanya suruh buruan. Nggak gitu juga, kita semua branding nih gitu. Ya udah tuh jalan kan, turun ke Rawambik. Pas tiba-tiba kita di Rawambik itu ada jadi kan tenda kita 2 nih. Itu yang tenda 1 itu yang punya kita ini, yang punya saya yang keempat. Itu udah rapi lah. Udah rapih banget, ada yang lipetin. Udah rapi. Jadi 1 tenda belum, baru tenda saya doang yang dimasukin ke carrier, semua barang udah rapi. Tinggal 1 tenda doang belum. Bingung, itu semua bingung, saya berlima. Siapa ini? Lu tahu siapa? Nggak tahu. Siapa? Nggak lama ada kakek-kakek. Kakek-kakek udah tua, turun dari arah kiri. Ya bukan jurang ya, maksudnya turunan. Dia nongol tuh, itu saya rapihin. Kaget tuh kita nengok. Teman saya ngucap gini, tapi nggak kenceng, nih kakek apa setan sih Mit gitu. Masih lu nggak usah macem-macem. Dia bilang itu saya tuh yang rapihin, soalnya takutnya ada apa-apa. Banyak kejadian, takut diambil penyakit lain, jadi saya rapihin. Saya langsung bilang, tapi yang satunya enggak kakek, biar dia aja rapihin. Karena itu kan saya langsung berpikir, oh ini tendanya si ini kali. Gitu. Terus si kakek ini bilang, yaudah kita suruh buru-buru turun, takut ada penyebab yang lain ke teman saya 2 ini yang ngelakuin yang enggak. Yaudah kalian cepetan turun gitu, suruhlah diburu-buruin. Udah dong, kita packing yang tenda 1 lagi, kita rapi-rapi, semua udah rapi kan, kita pakai carrier. Kita kan mau turun ke bawah nih, kita semua serentak nengok ke belakang, itu masih ada kakek-kakeknya. Jadi pas nengok kakek-kakek ini turun lagi ke bawah. Udah dong, akhirnya saya bilang, yuk gak usah,
kita pamitan, kek saya duluan ya, ya makasih banyak, dia bilang basa-basi lah. Turun, nengok masih ada dia ke bawah. Jadi kan saya berpikir itu orang perkebunan lah atau warga lokal gitu, ya udah nggak berpikir macam-macam. Kita terus turun, ketemu dong pos Centor nih. Dari Centor kita nggak duduk nggak apa, langsung terobos. Ketemu pertigaan, kita ngambil kiri lagi Baderan. Pas nyampe di pertigaan itu kan belok kiri. Nah si cewek ini nunjuk lagi, tuh ada lagi tuh sebelah kiri tuh, gua ngeliat tuh teriak-teriakan gak jelas lah. Nah saya lihat emang ada sebelah kiri, dia di atas pohon. Apaan? Sosok yang kemarin juga. Saya nggak ngeliat yang lain, cuma itu doang satu. Apaan tuh? Yang kemarin. Orang kurus. Iya, yang itu. Saya nggak ngeliat yang lain, cuma satu doang sosok itu. Nah dia nunjuk-nunjuk ke teman saya ini yang cowok. Yang orang kurus. Iya, sosok yang itu. Yang apa maksudnya? Yang tangannya panjang lah. Oh, oke. Yang sebelumnya yang dia ngeliat juga, cuman satu yang ngikutin kita itu. Dia nunjuk ke teman saya cowok, ngototnya ke ceweknya juga. Ya udahlah, saya bilang udah sih gak usah ganggu, gue mau turun ya kan. Lanjut jalan tuh. Singkat cerita kita nyampe di udah keluar hutan kan, udah nyampe Sabana nih, Cikasur. Itu udah siang lah, mau masuk sore jam 2-an. Nggak istirahat lagi, saya gedor terus tuh karena badan masih fit lah, masih sehat. Udah tuh jalan terus, si cewek ini bilang, gue mau pulang. Saya jawab dong dari belakang, ini kita mau pulang, udah nggak usah aneh-aneh. Itu kita di Cabang Cikasur nggak istirahat kan, akhirnya ketemu malam tuh. Oh, panjang banget. Iya panjang. Di Cikasur itu. Nah pas udah nyampe pertengahan sama Cikasur, udah sebelum keluar ya, ketemu malam. Itu jam 7-an, sekitar jam 7 jam 8 lah. Kita nggak ngecamp. Kata saya, lu masih pada kuat kan? Masih, emang masih banyak yang kuat, maksudnya nggak lemes gitu. Akhirnya saya suruh jalan terus, nggak ngecamp atau istirahat, enggak lah ya kan. Ya, terus kita pokoknya terobos lah, pulangnya lebih cepet tuh dibanding naik. Sebelum nyampe keluar sama Cikasur yang mau ke perkebunan, di situ kita udah dapet jam 12 jam 1 lah. Akhirnya nggak ngecamp, belum ngecamp juga. Kita udah keluar sama Cikasur, itu kita ketemu pos yang saya tadi bilang itu, kayak gubuk. Di situ istirahat, kita buka playseat, nggak buka tenda, jadi pakai SB sama playseat doang karena ada gubuk. Tidur, bangun pagi lah, itu nggak ada apa-apaan tuh. Kita bangun pagi langsung trek. Alhamdulillah si cewek ini kayak udah biasa, apalah enggak. Ya udah dong, saya gedor terus sampai base camp, mumpung dia lagi normal. Nyampe base camp itu sore sebelum maghrib lah. Tiba di base camp, kita langsung rapi-rapi, beres-beres, mandi. Jam 7 malam itu kita langsung mutusin buat langsung pulang ke Jakarta. Kita kayak mesen elf kan ke terminal, dari terminal langsung ke terminal Kampung Rambutan. Jadi kan nyampe terminal Kampung Rambutan kita tetap pulang bareng karena itu tetangga saya semua, jadi satu kampung beda RT. Balik tuh nyampe Jakarta Kampung Rambutan jam 7 pagi. Dari situ udah nggak ada yang main tuh selain saya bertiga nih yang satu tenda ini, saya sama teman saya yang cowok sama cewek ini. Setelah 3 hari dari Argopuro nggak ada kabar. Oke. Padahal WA-nya aktif, checklist 2. Jadi setelah 3 hari ini si ibu perempuannya ini ceweknya teman saya nih telepon orang tua saya, ibu saya, Bu, si ini kan semenjak turun dari gunung katanya sama Hamid juga nih, sama teman-temannya Hamid sama cowoknya juga dari Argopuro, kelakuannya tuh beda. Maaf ya, kayak orang idiot lah. Disuruh makan malah teriak-teriakan, ngelawan, disuruh sholat nggak mau, pokoknya ngelawan dah sama semua keluarganya. Itu kenapa tuh? Akhirnya setelah habis ditelepon, ibu saya langsung bilang sama saya nih, "Sono Mik, tengokin, ajak yang lain." Saya langsung telepon kan sama saya, tengokin si ini nih gitu. Pada datang tuh bawa motor, kan deket tuh, beda RT doang. Kita tetap bawa motor. Pas itu siang ya, masih pagi lah sebelum dohor, dikabarinnya kita ke rumah si cewek itu. Pas kita tiba di rumah cewek itu, saya tegur kan, "Mana Bu ininya?" Kayak saya nyebut nama, "Ada tuh di kamar."
dia nggak mau keluar, susah. Karena dianterin tuh, kita bertiga ke kamar sama ibu sama bapaknya. Nyampe di kamar, saya tegur kan, saya sebutin namanya, saya panggil. Nggak nengok, cuman gini doang biasa. Lu bisa kenal gua gak? Diam aja. Gi, inget kan ini siapa? Saya tunjuk, ini siapa? Nggak kenal, padahal itu orang tuanya. Jadi di pandangan dia itu semua kayak musuh. Nah terus si orang tuanya ini mutusin buat kayak manggil orang pinter lah, kayak guru gitu buat nyembuhin. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang bisa gitu, tetap nggak sembuh-sembuh. Nah saya berpikir buat manggil teman saya ini anak pondok dari Pandeglang ya kan, saya telepon mamang senior lah, kayak ustadz gitu. Singkat cerita itu dia nyampe lah malam ke rumah saya, langsung saya anterin, emang disuruh malam itu juga jam 10 anterin. Nah terus si mamang ini bilang ini mah udah nggak wajar gitu, udah nggak lazim karena diikutin dari penunggu gunung, yang benar kan. Saya berpikir ya udahlah, nggak usah. Saya masih mikir gak aneh tuh, mungkin ini karena gimana. Tetep tuh pas dibacain yang saya tahu tuh kayak baca ratib dan sebagainya lah, kayak kayak gitu. Masih belum sembuh tuh, akhirnya kita jam 11:30 balik ke rumah saya, pada nginep tuh yang lain juga. Dari situ kita nggak ke rumahnya dulu kan, diselang dulu berapa hari. Nah 5 hari kemudian ini kan teman saya dari pondok masih nginep. 5 hari kemudian pagi tuh jam 8 itu ibu saya dapat kabar dari orang tua teman saya ini, cowok. Oh yang cowoknya dia? Iya, dapat kabar, Bu, bilanglah si ini anak saya belum lama, baru banget meninggal gitu. Teman saya yang cowoknya, teman saya yang cowok nih, bukan ceweknya, meninggal. Ibu saya kaget, innalillahi, itu si itu tuh meninggal setelah dari gunung katanya, rame-rame. Pas beres ibu saya ngomong gitu, habis telepon ada kabar dari masjid, kan namanya dekat satu kampung. Kayak assalamualaikum lah, innalillahi. Saya dengerin tuh rame-rame, ada teman saya juga. Disebut lah, ini siapa namanya sebut. Kita langsung kaget, langsung serentak ke rumahnya tuh. Nah setibanya kita di rumahnya, dia udah diinin kan. Di situ kita berduka semua lah, sedih. Kita sekeluarga sedih lah. Sakit apa? Nggak sakit, jadi semenjak turun dari gunung itu teman saya yang cowok nih diem aja. Makan gak mau, maksudnya tahu orang tua mah tahu, dia kenal sama semuanya tahu, cuman diajak makan gak mau, gak mau keluar kamar atau gimana gitu, diem aja gak ngomong-ngomong. Terus kata saya, kenapa nggak ngabarin kita, Bu? Kalau si ini diem aja kan kita bisa main. Kalau pikiran kita semua mah ya udah istirahat lah mungkin, karena kan capek banget, jadi kita berpikir lagi istirahat nih si ini. Jadi kita nggak kesini, pas dengar kabar udah meninggal gitu. Iya, pas meninggal itu dia bilang sebelum meninggal itu dia nyebut kayak puas gitu, lu mau sampai mana gitu. Kan saya berpikir, saya jadi sugesti saya tinggi nih, jadi apa jadi ikutin sama sosok yang itu ya kan. Saya bertanya-tanya lah. Akhirnya udah kan saya ajak temen juga yang dari pondok itu, iya ini mah udah nggak wajar gitu. Saya ikut ngajiin kan, dia dimandiin, terus biasalah kan orang meninggal diapanin, terus kita ikut ke makamnya. Nah pas dari beres kita ikut pemakaman, kita langsung geser ke rumah si ini nih, ceweknya itu. Dia lagi duduk depan pintu. Nah disamperin, disuruh masuk dulu tuh sama teman saya yang dari pondok, ayo masuk. Dia belum sadar juga kan. Kayak langsung tuh di hari itu juga sembuhin, kayak baca roti, baca sholawat lah. Kata teman saya, coba nih Bu ambil ember buat ini kan. Jadi pas dibacain tuh, muntah keluar semua tuh, jadi muntahnya hitam. Itu bukan darah, pokoknya hitam semua. Matanya merah, wah langsung dah. Pas udah muntah semua tuh banyak, dia bangun, dia sadar, melek, langsung nyariin orang tuanya. Mama mana kok, langsung melukin tuh, berarti dia sadar kan. Kangen banget gitu. Dia jadi tuh masih di gunung. Dia ngerasa masih di gunung. Iya, jadi nggak kenal orang-orang keluarga. Tapi dia tahu pacarnya meninggal? Belum.
Nah jadi setelah dia udah sadar, kita ajak ke depan rumah dia nih, ke teras lah balik, ngobrol-ngobrol. Nah dia jawab, dia ngomong, cowok gue mana? Dia udah tunangan bu, mereka udah tunangan. Padahal tinggal 2 bulan lagi buat nikah kan. Laki gue mana cowok gue? Teman saya jawab lagi tidur, masih capean kali. Si cewek ini mikir, oh iya kan kita baru banget turun dari gunung, padahal udah mau seminggu. Saya di situ sedih tuh rame-rame mau jawab apaan kan. Akhirnya terus cowok gue mana, dia tetap nanya tuh, kenapa nggak lu ajak, parah lu kan kita ngumpul. Saya jawab dong, cowok lu udah nggak ada kemana, terus nangis kan dia udah meninggal. Itu dia kayak histeris lah ya kan, namanya udah tunangan. Saya anterin tuh ke rumahnya, disitulah ngobrol sama orang tuanya. Jadi si bapak teman saya yang cowok minta keluarganya buat ke rumah cowok itu. Jadi diklarifikasi kenapa bisa kayak gini. Ini kenapa nih awalnya nih, pasti ada sebab. Karena kan firasat orang tua pasti bener ya. Saya nggak mau cerita tuh karena kan itu mereka aib ya gitu. Takutnya orang tuanya kecewa atau gimana. Nggak ada yang jawab tuh. Nah teman si cewek juga nggak jujur. Jadi teman saya yang buka semua cerita. Jadi orang tua laki-laki sama orang tua perempuan nangis, sedih, nggak diperpanjang lah. Jadi ya udahlah, namanya udah takdir. Kita nggak bisa nyalain di gunung sana atau nyalain alam kan nggak bisa. Ini udah takdir. Ya udah, saya juga berpikir gitu kan. Dan saya berpikir enggak, wah ini gara-gara gunung, enggak. Jadi emang udah ditakdirin sama Allah, dia meninggal di situ juga. Dan tuh akhirnya kita semua jadi pelajaran lah. Di situ udah break tuh semua dari 2019 nggak boleh nanjak gunung terus tuh. Saya juga dilarang sama orang tua, dia nggak usah tuh gitu. Break tuh setahun. Udah, jadi kita nggak naik gunung lagi selama setahun sampai 2020. Sedih banget ya. Ya gimana ya, melakukan kesalahan fatal. Itu. Oke teman-teman, ceritanya sedih banget nih. Tapi bisa diambil pelajaran ya, nanti kita harus bersikap seperti apa kalau di manapun, nggak harus di gunung ya. Iya. Jaga sikap, apalagi melakukan hal-hal yang benar-benar itu dilarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih Bang Hamid ceritanya. Ini terakhirnya sedih banget. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.